Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di All Five Channel. Seperti di video sebelumnya, kali ini kita akan kembali mencoba untuk menceritakan alur dari sebuah film. Sebelumnya terima kasih telah mengklik video ini dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga notifikasinya ya. Karena di channel ini kita akan membahas hal mengenai rekomendasi alur cerita dari film yang tentunya seru. Di video kali ini kita akan menceritakan alur dari sebuah film, di mana film ini diangkat dari salah satu game terkenal berjudul Monster Hunter yang tayang tahun 2020 lalu. Film ini bercerita tentang petualangan seorang marinir bernama Artemis yang diperankan oleh Milla Jovovich yang terjebak di sebuah dunia yang dipenuhi oleh monster. Selain itu, film ini juga dibintangi oleh Tony Jaa sebagai The Hunter dan Ron Perlman sebagai The Admiral. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke filmnya. Film ini dimulai dengan sebuah tulisan yang mengingatkan kita bahwa mungkin saja ada dunia baru yang tersembunyi yang tidak kita sadari sepenuhnya. Setelah itu kita ditunjukkan dengan pemandangan yang tidak biasa, di mana ada sebuah kapal berlayar di gurun pasir. Ya, pasir guys. Terlihat salah satu kru kapal melihat sekitar menggunakan teropong yang kemudian mengarah ke sebuah menara yang bagian atasnya terlihat kilatan petir. Sementara admiral kapal memperhatikan menara tersebut melalui sebuah buku kuno. Rupanya kapal tersebut sedang menuju ke sana. Namun mereka sebenarnya dalam bahaya karena dari kejauhan ada sesosok monster yang sedang mengikuti mereka. Ketika semua kru kapal sibuk dengan kegiatan masing-masing, tiba-tiba kapal mereka diserang monster yang sebelumnya mengikuti mereka. Monster itu disebut Diablos. Sang admiral kemudian mengambil alih kemudi kapal. Akibat kejadian itu salah satu seorang dari mereka terjatuh. Kapal berhasil lolos dari kejaran Diablos namun dalam keadaan rusak. Scene kemudian berpindah ke iringan tentara dari operasi keamanan gabungan. Terlihat salah satu kapten mereka yang bernama Artemis yang sedang mendengarkan sebuah radio dari rekan mereka, tim Bravo, yang meminta pertolongan karena diserang badai. Mereka ditugaskan untuk mencari dan menyelamatkan tim Bravo. Dalam perjalanan di gulun tersebut terlihat prasasti bertuliskan tulisan kuno. Mereka kemudian berhenti karena rekan mereka Link menemukan jejak dari Bravo Team berupa jejak kendaraan baja yang menghilang. Tiba-tiba dari kejauhan ada badai yang menuju ke arah mereka. Mereka kemudian mundur dan mencoba menghindari badai tersebut. Namun karena badai tersebut lebih cepat, mereka tertelan dalam badai tersebut. Saat itu pula prasasti yang sebelumnya terlihat menyala sambil mengeluarkan kilatan petir dan tiba-tiba mereka jatuh ke dalam sebuah jurang. Saat mereka sadar, tiba-tiba mereka sudah berada di sebuah gurun pasir yang entah di mana. Mereka semua selamat, kendaraan mereka pun rusak tapi tidak terlalu parah. Ketika mereka coba mencari lokasi dari peta dan tidak menemukannya, kemudian mereka melihat ke arah menara yang ada di scene sebelumnya. Ternyata mereka terbawa oleh badai tersebut ke dunia lain, dan ternyata di situ juga mereka menemukan bangkai dari tim Bravo. Jasad mereka sudah hangus terbakar hingga menyebabkan pasir meleleh menjadi kaca. Mereka kemudian bergegas pergi dari lokasi tersebut. Dalam perjalanan, mereka mencoba mencari bantuan namun radio satelit dan alat komunikasi mereka tidak berfungsi. Sementara itu terlihat pemburu yang terjatuh dari kapal sebelumnya berdiri di atas bukit batu sedang melihat ke arah menara dan memperhatikan mereka melalui teropong. Saat dalam perjalanan, rombongan tersebut berhenti dan dikejutkan dengan adanya tulang seperti tulang dinosaurus. Pemburu kemudian memperingati mereka. Benar saja mereka kedatangan penghuni gurun pasir tersebut, Diablos. Tentu saja mereka kabur sambil menembaki monster tersebut, namun tembakan mereka tidak mempan. Salah satu mobil mereka ditanduk oleh monster. Mereka kemudian mencoba menembak menggunakan rocket launcher. Belum sempat menembak, mereka keburu disuruh Diablos, dan salah satu anggota mereka disate Diablos menggunakan tanduk. Dia menjatuhkan bom namun tidak mempan. Akhirnya mereka berhasil ke bukit batu. Di satu sisi pemburu juga coba membantu mereka dengan memanah Diablos menggunakan panah bom. Diablos kemudian berhenti mengejar mereka.
Dalam keadaan syok, mereka kemudian menghitung sisa peluru masing-masing sambil menenangkan diri, dan tiba-tiba kapten mereka ditangkap dan disate oleh monster laba-laba yang disebut Nersila, yang ternyata penghuni tempat tersebut. Ternyata setelah berhasil lolos dari kejaran Diablos, mereka tidak sepenuhnya selamat karena ancaman justru datang dari monster lainnya. Ketika melihat kaptennya akan dimakan oleh Nersila, salah satu anak buahnya berhasil menembak mata laba-laba tersebut dan melepaskan si kapten. Namun karena tidak ada denyut, kapten dianggap telah berpulang ke rahmatullah. Belum lagi Nersila berdatangan. Akhirnya mereka kabur meninggalkan kapten sambil mencoba meloloskan diri dari kejaran Nersila. Si pemburu coba membantu mereka, tapi karena itu sarang Nersila dan mereka juga rame, akhirnya mereka tidak selamat. Kembali ke Kapten Artemis, ternyata dia masih hidup, tapi saat membuka mata dia kembali diserang Nersila dan kembali pingsan. Saat sadar dia mendapati dirinya berada di dalam sebuah kepompong di sarang Nersila. Di sana juga terdapat beberapa anak buahnya yang sudah almarhum. Setelah membawa beberapa perlengkapan, Artemis kemudian berusaha keluar dari sarang Nersila tersebut. Saat itu juga dia dikejutkan oleh salah satu anak buahnya yang masih hidup, namun dalam kondisi yang tidak baik. Setelah diperiksa, ternyata di badannya terdapat telur dari Nersila yang kemudian menetas. Pada saat itu Nersila datang mengejarnya. Ketika hampir keluar sarang, kaki Artemis berhasil ditarik Nersila. Tapi karena sebelumnya dia berhasil membakar salah satu Nersila, dia melempar sisa peluru yang berhasil ia bawa sebelumnya sehingga peluru tersebut meledak di atas Nersila. Artemis berhasil keluar dari sarang tersebut. Sampai di luar dia memeriksa apakah di tubuhnya terdapat telur laba-laba dan beruntung tidak ada telur di tubuhnya. Saat sudah berada di luar, sarang Nersila masih ingin mengejarnya, namun karena masih siang dan Nersila takut akan cahaya, mereka tidak bisa mengejar Artemis. Karena kaki yang terluka akibat Nersila, Artemis mengobatinya dengan bubuk mesio yang ada. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya melalui bukit batu. Saat berada di atas bukit batu, Artemis melempar batu ke arah gurun pasir dan benar saja dia belum muncul. Dia kemudian melanjutkan perjalanannya melalui jalan sekitar bebatuan mencari air minum. Sampai akhirnya dia tiba di tumpukan bangkai kapal, namun tidak ada air yang tersisa juga. Dia kemudian mencari air di bagian lain dari bangkai kapal. Tiba-tiba si pemburu dengan cepat mendodongkan pisau di leher Artemis. Artemis melawan dan perkelahian yang cukup seimbang terjadi. Artemis pun berhasil melukai pemburu. Namun karena kondisi yang penuh luka, Artemis berhasil dikalahkan si pemburu. Si pemburu kemudian mengikat tangan dan membawa Artemis ke tempat persembunyiannya karena sudah malam dan Nersila sudah mulai keluar. Pada malam harinya terlihat Nersila mencoba masuk ke dalam persembunyian pemburu. Saat itu juga pemburu terlihat mengobati lukanya dengan ramuan yang dibuat sendiri. Pada saat pemburu sedang berdoa, Artemis diam-diam sedang mencoba melepaskan ikatan tali di tangannya. Pagi hari pun tiba, pemburu bangun dan melihat tangan Artemis masih terikat. Kemudian dia keluar memantau menara menggunakan teropong. Di situ juga terlihat Diablos sedang berenang santuy di gurun pasir menggunakan gaya dada. Ketika kembali ke dalam persembunyian, Artemis sudah lepas dari ikatan dan tiba-tiba sudah siap di belakang pemburu. Kini kondisi terbalik, si pemburu diikat oleh Artemis. Ketika Artemis akan minum, wadah airnya ditendang oleh pemburu sehingga airnya tumpah. Hal ini membuat Artemis marah. Artemis membalas tindakan pemburu dengan menghancurkan tempat pemburu berdoa. Hal ini juga membuat pemburu murka dan perkelahian pun terjadi lagi. Hingga akhirnya mereka terjatuh dan berguling di bukit bebatuan sampai pemburu hampir masuk ke sarang Nersila. Namun Artemis berbaik hati menyelamatkan dan melepaskan ikatan pemburu. Artemis mengatakan kalau dia bukan musuh. Artemis kemudian memberikan coklat kepada pemburu dan pemburu memberikan air minum kepada Artemis. Karena hal itu mereka berdamai. Pemburu kemudian memberikan isyarat kalau dia ingin pergi ke menara, begitu juga dengan Artemis. Namun karena ada Diablos yang masih patroli sambil berenang santuy, mereka harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Mereka kemudian menyusun rencana. Awalnya Artemis ingin menggunakan roket launcher yang berada di bangkai kendaraannya. Namun pemburu memberitahu kalau mereka harus menggunakan racun Nersila untuk membunuh Diablos. Menjelang malam, Artemis sudah siap memancing Nersila menuju perangkap. Salah satu Nersila keluar dan mengejar Artemis hingga akhirnya Nersila terperangkap. Si pemburu yang sudah siap dari atas kemudian menebas kepala Nersila hingga terbelah menjadi dua dan juga mendapatkan racun dari Nersila. Kemudian mereka kembali ke tempat persembunyiannya. Malam hari pemburu kembali berdoa. Di situ pemburu menjelaskan bahwa dia mendoakan keluarganya yang telah mati dengan media boneka. Keesokan harinya mereka mempersiapkan perangkap untuk Diablos dan juga panah yang dilumuri dengan racun Nersila. Di situ juga Artemis belajar menggunakan senjata slinger.
Selain itu, dia juga belajar menggunakan dual blade yang dapat mengeluarkan api jika disatukan. Ketika semua sudah siap, mereka kemudian memancing Diablos di padang pasir. Ketika Diablos terpancing, mereka berlari menuju kendaraan Artemis. Pemburu kemudian menjadi umpan, sementara Artemis menuju ke kendaraannya untuk mengambil rocket launcher. Saat itu patung berdoa pemburu jatuh, sehingga dia berhenti dan sempat diserang oleh Diablos. Dengan sigap, pemburu memanah Diablos dengan panah beracun dan berhasil mengenai salah satu matanya. Diablos sempat hilang keseimbangan, namun tidak berlangsung lama, sehingga akhirnya Artemis menembak Diablos menggunakan rocket launcher. Meskipun itu tidak berhasil, Artemis terpojok, namun dengan sigap si pemburu sudah berada tepat di atas kepala Diablos dan berhasil menancapkan Great Sword di kepala Diablos. Karena hal itu, Diablos refleks dan melempar pemburu hingga pingsan. Artemis yang melihat pedang masih terpancap, kemudian menggunakan slinger dan naik ke atas kepala Diablos untuk menancapkan pedang semakin dalam, dan hal itu membuat Diablos mati. Setelah Diablos mati, Artemis kemudian mengambil beberapa peralatan dan persenjataan dan juga mengupas kulit Diablos untuk dijadikan alat untuk membawa si pemburu yang pingsan menuju ke tower. Setelah melalui malam dengan cuaca yang buruk, paginya si pemburu akhirnya sadar setelah sebelumnya Artemis membantunya dengan menyuntikkan alat pacu jantung. Tanpa basa-basi lagi, mereka kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di sebuah oase yang di sana terdapat gerombolan Apseros. Karena haus, Artemis langsung menuju ke sumber mata air untuk minum. Tiba-tiba monster muncul dari dalam air dan akan mencaplok si Artemis. Dengan sigap pula si pemburu menebas monster tersebut. Rupanya pemburu hanya menjadikan Artemis umpan agar monster keluar. Daging monster tersebut kemudian dimakan oleh si pemburu dan juga Artemis. Mereka kemudian beristirahat sampai pada malam harinya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya kobaran api. Rupanya itu adalah Rathalos yang menyemburkan api pada Apseros. Karena hal itu membuat Apseros lari tidak karuan. Beruntung Admiral datang. Dengan gagah berani kemudian dia mengayunkan pedang yang mengeluarkan api dan menghalau gerombolan Apseros. Artemis pun ikut melakukan hal yang sama. Sementara si pemburu berlari ke arah yang lain hingga dia hampir jatuh ke dalam jurang. Beruntung ada salah satu anggota kru kapalnya datang dan membantunya. Setelah gerombolan Apseros jatuh ke jurang, Artemis kemudian mengucapkan terima kasih kepada Admiral, dan inilah yang terjadi. Don't thank me yet. Saat tersadar, Artemis sudah berada dalam sebuah kurungan dengan kondisi tangan terikat. Beberapa awak kapal pun meledekinya, namun pemburu datang dan menghentikannya. Artemis kemudian mencoba melarikan diri. Saat berhasil keluar kurungan dan hendak mengambil sebuah pisau, dia dikagetkan karena ada seekor kucing yang berpenampilan seperti bajak laut. Tak lama si pemburu datang dan mengajaknya menemui Admiral. Si pemburu menjelaskan nama kucing tersebut Paliko dan dia adalah tukang masak di kapal tersebut. Kokinya kucing, guys. Admiral kemudian bertemu dengan Artemis dan meminta maaf karena telah mengurungnya. Artemis bertanya kenapa dia dikurung dan apa yang dia takutkan. Duniamu, Admiral menjawab. Rupanya dulu sudah ada orang dari dunia luar yang masuk melalui portal seperti yang Artemis alami. Dan hal itu menjadikan portal tidak stabil dan dunia mereka menjadi terancam. Admiral kemudian menjelaskan bahwa menara langit yang menyebabkan Artemis sampai ke dunia tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa menara langit digunakan oleh pendahulunya untuk menyeberangi dua dunia. Admiral menjelaskan lagi bahwa dulu portal terbuka antar dua dunia dan menyebabkan bencana, dan dia akan ke sana mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada menara langit tersebut. Admiral juga menjelaskan bahwa menara langit tersebut dijaga oleh monster bernama Rathalos. Salah satu kelemahan Rathalos adalah pada saat dia akan menyemburkan api. Admiral ingin Artemis membantunya bertarung melawan Rathalos dan mungkin dia bisa membantu Artemis kembali ke dunianya. Keesokan harinya mereka sudah siap dengan beberapa anggota Admiral dan juga Artemis menuju ke menara langit. Setelah melewati perjalanan mendaki gunung melewati lembah, akhirnya mereka pun sampai di menara langit. Di sini terlihat kondisi di sekitar menara langit cukup mencekam dengan badai dan kilatan petir di sekitarnya. Admiral percaya bahwa lava di bawah menara tersebutlah yang menjalankan mesin di dalam menara tersebut. Saat akan mendekati menara terlihat ada kaca dari lelehan pasir, dan itu pertanda dari Rathalos. Admiral kemudian memperingati krunya untuk bersiaga. Benar saja dari kejauhan terlihat Rathalos sudah mengelilingi mereka di balik kabut, dan tiba-tiba Rathalos kemudian datang dan berdiri tepat di depan mereka.
Pertempuran pun dimulai. Rathalos mulai menyemburkan apinya. Artemis, pemburu, dan admiral mulai menggunakan senjata masing-masing untuk menyerang Rathalos. Artemis berhasil merobek sayap Rathalos menggunakan pedangnya. Sementara mereka sedang bertarung, portal antar dua dunia perlahan mulai terbuka. Artemis yang berhadapan langsung dengan Rathalos akhirnya terpental dan terpojok. Ketika Rathalos hendak menyembur dengan api panasnya, Artemis kemudian menghindar dan terpaksa terjun ke dalam jurang, dan rupanya dia memasuki portal. Dalam kondisi setengah sadar, Artemis terbangun dan melihat ke arah langit. Di situ dia melihat bayangan seperti Rathalos. Namun ternyata itu adalah helikopter regu penyelamat yang memang sudah mencari tim Kapten Artemis. Artemis rupanya sudah berada di dunia kembali. Artemis kemudian dibawa dan dimasukkan ke helikopter. Tim tersebut kemudian melaporkan ke pesawat pusat bahwa mereka telah berhasil mendapatkan satu orang yang selamat dan kemudian mereka pun lepas landas. Saat baru berada di udara, tiba-tiba di depan mereka portal kembali terbuka. Dan benar saja Rathalos keluar dari portal tersebut dan langsung menyerang mereka. Helikopter mereka pun jatuh. Rathalos kemudian menyerang pasukan darat dengan semburan apinya. Sementara Artemis masih bisa selamat dan berhasil keluar dari helikopter yang terjatuh. Sementara Rathalos masih asyik meratakan semua pasukan yang ada dengan semburan apinya. Tidak hanya pasukan, Rathalos juga menghancurkan pesawat pusat kontrol dan melemparnya tepat di mana Artemis berada. Kini tersisa Artemis dan Rathalos. Dengan penuh keberanian akhirnya Artemis by one dengan Rathalos. Artemis menggunakan selingernya dan berhasil merobek lagi sayap Rathalos. Rathalos terlihat marah dan siap menyemburkan apinya ke arah Artemis. Dengan sigap Artemis membakar sebuah peluru bom dan ditembakkan langsung ke mulut Rathalos. Dan benar saja tenggorokan Rathalos meledak dan tumbang. Artemis merasa lega, namun ternyata Rathalos hanya ngeprank dan tiba-tiba bangkit lagi dan menyebabkan Artemis terpojok. Tiba-tiba pemburu datang dan menembakkan panah bom ke arah Rathalos, dan kali ini dia benar-benar tumbang. Pemburu datang ke dunia Artemis karena dia pikir Artemis akan membutuhkan bantuannya. Ternyata sang admiral pun datang membantu karena tak mau monster dari dunianya menghancurkan dunia Artemis. Ketika mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba badai pun datang kembali, dan ketika portal sudah terbuka, terlihat seekor monster sedang nangkring di atas menara. Monster tersebut bernama Gormagala. Gormagala kemudian datang menghampiri Artemis, pemburu, dan admiral. Mereka pun bersiap dan film pun ternyata belum berakhir. Mereka kemudian bertempur di dekat menara langit. Saat itu pula terlihat sosok berjubah hitam memperhatikan mereka dari atas bukit. Di situ juga ternyata si kucing koki datang membantu, lalu berlari menuju pertempuran untuk membantu mereka. Dan film pun selesai, ending yang sangat menggantung. Dari segi cerita mungkin film ini biasa aja ya, endingnya juga ya begitulah, tapi seru aja sih kalau nonton film yang bertemakan monster gitu. Oke deh, kalau gitu terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.